Sistem hukum atau legal system sangat penting dalam penegakan hukum, sehingga perlu dilakukan upaya pembinaan dengan berkelanjutan dan sistematis. Sebuah pandangan baru dalam hukum disusun dengan biaya dan tenaga yang sangat besar, namun sia-sia karena tidak dapat ditegakkan. Dalam praktik penegakan hukum ketenagakerjaan, ada 3 pihak yang memiliki peran penting, yaitu masyarakat pengusaha, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh, serta pemerintah. Pengusaha hendaknya benar-benar menaati semua ketentuan hukum ketenagakerjaan yang ada. Akan lebih baik jika pengusaha tidak harus membatasi diri dari aturan hukum normatif, namun melakukan dan berkontribusi dengan hal-hal yang memiliki nilai positif dengan kualitas berada di atas ketentuan normatif. Demikian juga bagi pekerja atau buruh, mereka juga harus menaati ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Apabila pekerja atau buruh dapat bekerja serta memperjuangkan nasibnya dan menaati ketentuan hukum, dapat dijamin mereka akan berada di posisi yang aman. Terlebih lagi, serikat pekerja atau serikat buruh harus benar-benar berfungsi dan pembinaan pekerja dengan baik, bukan menjadi provokator. Pihak yang terakhir adalah pemerintah. Dalam hal ini, pejabat dinas atau instansi yang bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan, apakah itu pejabat fungsional atau struktural, mereka harus memiliki bekal cukup dengan mental yang tangguh dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan. Ketika pengusaha salah, ya katakan salah. Begitu juga kepada pekerja atau buruh. Jangan karena power pengusaha besar lantas pejabat takut melakukan tindakan hukum kepada pengusaha. Dengan seiring pelaksanaan otonomi daerah, penegakan hukum ketenagakerjaan harus ditingkatkan dan jangan sampai terjadi pemihakan sehingga hukum disupremasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pegawai atau pengawas menjadi satu-satunya tumpuan karena pejabat tersebut merupakan ujung tombak paling depan untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan. Persoalan yang sekarang, bagaimana kualitas dan kuantitas pegawai pengawas yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kualitas dan kuantitas pegawai pengawas pada suatu daerah masih menjadi permasalahan, terutama untuk daerah yang pada industri. Demikian pula dampak euforia otonomi daerah, kualitas pengawasan semakin menurun. Penyebabnya antara lain, terdapat beberapa daerah melakukan penempatan petugas pada instansi bidang ketenagakerjaan yang tidak menganut pola Derrick Man on the Rick Platts, termasuk penempatan pegawai pengawas. Tampak penempatan petugas tersebut cenderung berorientasi pada kepentingan politis. Semata bukan profesionalisme, banyak pegawai yang ditempatkan itu tidak mengerti dan tidak memahami substansi ketenagakerjaan. Akibatnya, jika menghadapi permasalahan di lapangan, mereka harus belajar dulu. Sementara permasalahan ketenagakerjaan terus bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Ini salah satu permasalahan otonomi dengan ketenagakerjaan yang serius sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara arif. Dengan demikian, jelas peran ketiga pihak, pengusaha, pekerja atau buruh, terserikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah sangat menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum ketenagakerjaan. Dalam pembahasan penegakan hukum ketenagakerjaan tentu akan terkait kepada kedudukan hukum ketenagakerjaan sendiri dalam sistem hukum nasional, di mana ada keterkaitan dengan aspek hukum perdata, aspek hukum administrasi atau hukum tata usaha negara, dan aspek hukum pidana. Sedangkan sistem hukum menurut Friedman 1975 sampai 1998 dalam terdiri atas 3 unsur, yaitu struktur hukum atau legal struktur, substansi hukum atau legal substance, dan budaya hukum atau legal kultur. Ketiga unsur ini tertentu saling mempengaruhi satu sama lainnya
dalam penegakan hukum. 1. Aspek hukum perdata. Sebagaimana diketahui bahwa hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha merupakan wilayah hukum perdata karena hubungan dalam kerja menyangkut hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain di dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. Untuk itu, pada sistem ketenagakerjaan, kita diberikan peluang penegakan hukum secara perdata dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Hal ini sesuai pada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa 1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang. Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 1. Penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dapat ditempuh dengan prosedur bipartit, konsiliasi, arbitrase, atau mediasi. 2. Penyelesaian melalui pengadilan. Yang dimaksud dengan penyelesaian melalui pengadilan adalah hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 diatur dalam pasal 81 sampai pasal 115. 2. Aspek hukum administrasi. 1. Lingkup aspek hukum administrasi. Bahwa hukum ketenagakerjaan memiliki keterkaitan erat dengan hukum administrasi, di mana pemerintah memiliki peran sebagai regulator dalam aspek hukum administrasi. Peran pemerintah dalam praktik hukum ketenagakerjaan antara lain: 1. Menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 2. Memberikan perizinan usaha. 3. Memberikan jasa pelayanan ketenagakerjaan. 4. Menetapkan upah minimum. 2. Bentuk sanksi administrasi bidang ketenagakerjaan. Ketentuan dan bentuk sanksi administrasi di bidang ketenagakerjaan antara lain yaitu: 1. Teguran. 2. Peringatan tertulis. 3. Pembatasan kegiatan usaha. 4. Pembekuan kegiatan usaha. 5. Pembatalan persetujuan. 6. Pembatalan pendaftaran. 7. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. 8. Pencabutan izin. Bagian 3. Aspek hukum pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pasal 183 sampai pasal 189. Di samping itu juga terdapat di beberapa undang-undang ketenagakerjaan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Namun secara umum, unsur tindak pidana terdiri atas dua unsur pokok, yaitu unsur pokok subjektif dan objektif. Unsur pokok objektif terdiri atas sengaja atau dolus dan kealpaan atau kulpa. Sedangkan unsur pokok objektif terdiri atas perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, dan sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Semua unsur-unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam satu tindak pidana. Satu unsur saja tidak ada atau tidak didukung bukti akan menyebabkan tersangka atau terdakwa tidak dapat dihukum. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang adalah mewajibkan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia di bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia, kecuali jika ada bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Maka penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang diperbolehkan sampai batas waktu tertentu. Pasal 2. Ketentuan ini mengharapkan agar tenaga kerja Indonesia kelak mampu mengadopsi skill tenaga kerja asing yang bersangkutan dan melaksanakan sendiri tanpa harus melibatkan tenaga kerja asing. Dengan demikian, penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Kehadiran tenaga kerja asing dapat dikatakan sebagai salah satu pembawa devisa bagi negara di mana adanya pembayaran kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Pembayaran kompensasi ini dikecualikan pada pemberi tenaga kerja asing yang merupakan instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Maka, tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja bukanlah sebuah pelanggaran bagi warga negara Indonesia. Karena pada dasarnya, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama, bahkan lebih diutamakan oleh negara. Dalam menghadapi globalisasi khususnya tenaga kerja asing di Indonesia, masyarakat harus memiliki persiapan dan kualifikasi tertentu agar tidak kalah saing dengan para TKA. Adapun berbagai cara yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Adapun cara-cara yang diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Pelatihan kemampuan. Data Human Development Index menunjukkan bahwa 90% pekerja Indonesia tidak pernah mengikuti pelatihan. Nyatanya, pelatihan keterampilan dapat menunjang kemampuan tenaga kerja ketika bersaing dengan tenaga kerja asing. 2. Menguasai teknologi. Teknologi yang semakin maju dapat membantu memperluas bangsa pasar pemasaran hingga ke seluruh dunia. Teknologi akan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat waktu. 3. Sertifikat kompetensi diperlukan untuk menyetarakan kemampuan pekerja nasional di pasar regional. Masyarakat bisa mengikuti uji kompetensi di lembaga sertifikat kompetensi yang disediakan pemerintah melalui Kemendikbud. 4. Kesehatan jasmani dan rohani. Apabila tingkat kesehatan SDM tinggi, maka produktivitas kerja akan tinggi. SDM yang sehat secara jasmani dan rohani
akan memiliki motivasi yang lebih untuk bekerja. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengecek kesehatan secara rutin. 5. Jiwa wirausaha. Menurut World Economic Forum, kewirausahaan merupakan penggerak yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian dan sosial suatu negara. Harusnya, hal tersebut dapat diterapkan oleh para generasi muda agar bisa mandiri dan menciptakan lapangan pekerja sehingga dapat menekan angka pengangguran di Indonesia. Pemerintah harus turut ikut andil dalam menghadapi tenaga kerja asing yang marak di Indonesia. Cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghadapi masuknya tenaga kerja asing di Indonesia: 1. Menghapus rasio jumlah TKA dengan tenaga kerja lokal. Dalam pasal 3 Permenaker 16/2015 diatur bahwa perusahaan yang mempekerjakan satu orang TKA harus dapat menyerap sekurang-kurangnya 10 orang tenaga kerja lokal pada perusahaan yang sama. 2. Larangan bagi PMDN untuk memperkerjakan TKA sebagai komisaris. Dalam Permenaker 35/2015 ditambahkan pasal baru antara pasal 4 dan pasal 5, yaitu pasal 4A yang mengatur bahwa perusahaan yang berbentuk penanaman modal dalam negeri atau PMDN dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan jabatan komisaris. 3. Keharusan memiliki IMTA, izin menggunakan tenaga asing, bagi TKA yang tidak berdomisili di Indonesia. Di pasal 37 Permenaker 16/2015 diatur bahwa perusahaan pemberi tenaga kerja asing wajib mengurus IMTA terlepas dari jabatan apapun yang akan diberikan oleh TKA tersebut. Pengecualian hanya berlaku pemberi kerja berupa perwakilan negara asing yang memperkerjakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. 4. Aturan mengenai konversi iuran DKP TKA ke rupiah. Dalam pasal 40 ayat 2 Permenaker 16/2015 diatur bahwa DKP TKA yang harus dibayarkan dikonversi ke rupiah. 5. Meningkatkan mutu DNA, memperbaiki sistem pendidikan. Dengan meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik, maka Indonesia akan mampu membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dampak positif dan negatif tenaga kerja asing di Indonesia. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama, masuknya ilmu dan teknologi baru di sebuah bidang pekerjaan. Dengan adanya tenaga kerja asing, maka kita akan mendapatkan ilmu baru di sebuah bidang pekerjaan. Ilmu baru ini bisa kita dapatkan dari tenaga kerja asing yang mungkin bisa dilakukan di negara asalnya. Dengan adanya ilmu baru ini, maka menambah inovasi di Indonesia. Tidak hanya ilmu baru saja, namun juga teknologi baru. Tenaga kerja asing membawa teknologi yang digunakan dari negara asalnya untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini akan sangat menguntungkan apabila tenaga kerja asing berasal dari negara maju di bidangnya. Yang kedua, dampak positifnya yaitu pengembangan suatu bidang menjadi lebih cepat. Pengembangan suatu bidang pekerjaan sangat didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan ahli. Penggunaan tenaga kerja asing yang sudah berpengalaman di suatu bidang akan dapat menjadi sarana pengembangan yang baik di suatu bidang pekerjaan, dan pengalaman yang baik ini bisa ditularkan untuk orang-orang lokal Indonesia. Terus yang ketiga adalah adopsi teknologi baru cepat terjadi. Jadi adopsi teknologi akan mudah dilakukan apabila ada tenaga yang ahli di bidangnya.
Teknologi dari negara maju akan mudah dilakukan apabila didukung oleh seseorang yang berpengalaman, apalagi dari negara asal teknologi tersebut. Yang keempat, terjadinya peningkatan investasi di Indonesia. Dengan adanya tenaga kerja asing yang datang di Indonesia, maka diperkirakan akan adanya peningkatan investasi di Indonesia. Hal ini juga didapatkan dari hasil perekrutan tenaga kerja asing tersebut. Dan yang terakhir, memicu produktivitas tenaga kerja lokal. Persaingan tenaga kerja asing dan lokal pastinya akan memicu semangat tenaga kerja lokal untuk terus memacu dirinya agar dapat tetap bertahan dalam persaingan. Setelah dampak positif, ada juga dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, pada sisi kompetisi. Kompetisi akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia, yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi negara Indonesia sendiri. Yang kedua, pada sisi eksploitasi. Eksploitasi dengan skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya, tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia. Sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam, termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung. Yang ketiga, pada sisi ketenaga kerjaan. Dampak negatif pada sisi ketenaga kerjaan dapat dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand, serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN. Menurut media Indonesia, dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia, sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang ketenaga kerjaan. Itulah dampak positif dan dampak negatif masuknya tenaga kerja asing di Indonesia.